menyebut ini bukan level tim yang berada di 150 dunia. Indonesia memainkan level tinggi seperti tim 100 besar dunia. Woi, memang betul pun. Ternyata Indonesia sangat menghiburkan permainannya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke, berakhir sudah guys Timnas Indonesia di Piala Asia Qatar ini dengan kekalahan 4-0 kepada Australia. Tetapi apa yang saya ingin ceritakan, apa yang saya banggakan kepada Timnas Indonesia ini, mereka menguasai permainan guys. Di separuh babak yang pertama menguasai, saya ingat menguasai perlawanan position ball itu lebih kurang 60% ya. Dan tahap permainan yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia ini begitu menghiburkan cara permainan mereka. Permainan yang level Asia guys. Ini seolah-olah perlawanan Piala Dunia ya menentang Australia. Jadi permainan yang ditunjukkan Indonesia itu sudah level dunia. Saya menjangkakan begitu. Kalau kalian melihat keseluruhan perlawanan daripada awal sampailah ke akhir itu, Indonesia menguasai build up daripada bawah, tengah, atas itu sangat cantik sekali guys. Permainan yang sangat menghiburkan, yang kita sendiri walaupun kalah kepada Australia, kita menerima kekalahan ini dengan begitu baik sekali ya. Saya cukup bangga lah dengan Indonesia ini punya satu permainan yang tahapnya label dunia. Kalau menyaksikan perlawanan ini daripada mula sampai akhir, cuma keberuntungan sahaja kepada Australia mendapat beberapa peluang dan gol. Itu yang tidak boleh dinafikan, keberuntungan untuk Australia itu. Apapun, kita lihat dulu nih guys, komentator Australia saja dibuat kaget dengan cara main timnas kunci pemain bertahan Australia. Daripada channel Star Football ya, kepada yang baru ketemu channel Star Football, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen. Juga dukung dengan menekan butang loncengnya sekali. Yuk kita simak dulu video ini guys. Build up Timnas bikin geger Asia. Komentator Australia saja dibuat kaget dengan cara main Timnas. Kunci permainan bertahan Australia. Kita sekarang mati bersama. Saya mati untukmu dan kamu mati untukku. Kita mati bersama di lapangan sana. Kita berikan semuanya. Sama-sama satu tim, semua bersama selalu. Itulah yang diungkapkan oleh Jordi Amat sebelum laga melawan Australia hari ini. Mantap Jordi Amat. Dan sepertinya apa yang diucapkan dia memang terlihat begitu nyata. Karena pada laga kali ini Indonesia memang sangat solid sekali bermain dengan semangat ekstra. Memang betul guys, saya melihat permainan ini memang menghiburkan lah permainan Indonesia di stadion, membuat semangat para pemain Timnas Indonesia membara meski melawan salah satu tim kuat di Piala Asia kali ini. Timnas Indonesia mempermainkan permainan yang mengesankan ketika menghadapi Australia di babak 16 besar dengan memberikan warna tersendiri dengan memberikan Shane Patinama menit bermain. Shane Patinama pun main guys, semua pemain keturunan semua jadi pemain inti malam ini. Walau dibobol 2 gol di babak pertama, harus kita akui build up Timnas sangat enak ditonton. Ya, Jordi Amat dan Sandy Walsh kan? kali memberikan umpan serangan balik yang menawan. Tengok, memang best lah tengok permainan ini tau. Ini antara yang saya rasa saya sangat puas hati ya, cara permainan Timnas Indonesia bermula dari seawal menit. Dan Australia pun dia dapat gol, itu gol saya ingat gol yang keberuntungan untuk dia lah, yang gol pertama tuh, sebabkan dia ada reflection daripada Elkan Bagot
Jadi penjaga gol Hernando Eri sudah terkeluar dan reflection itu dia tidak dapat mengagak bola itu. Gol kedua itu pun mungkin sedikitlah kelalaian daripada Asnawi Mangku Alam, dan gol ketiga keempat akhirnya mungkin stamina sudah berkurang dan Australia pun sekali-sekala menyerang tetapi dapat hasil cetakan gol yang baik. Mungkin keberuntungan lah untuk Australia. Tetapi dari segi permainan, dari segi tiki taka, build up, saya sangat gembira melihat permainan timnas Indonesia ini. Mungkin kalian juga ya, sama seperti saya. Memang keberuntungan belum Menghibur, kita kan? dapatkan karena 2 gol di babak pertama murni kesalahan bek kita. Apalagi untuk gol kedua, pastilah murni kelalaian seorang Asnawi mengantisipasi pergerakan salah satu pemain Australia. Iya, gol kedua itu kecewa juga lah kan, tiada kawalan di bagian belakang sekali. Walau begitu, permainan tiki taka timnas dari kaki ke kaki patut kita apresiasi. Dan pressing ketat yang dilakukan Panji Garuda membuat beberapa kesalahan elementer para pemain Australia. Wah, tengok. Ini main bagus juga Indonesia. Dia berani mengawal bola. Rafael Strik pun bagus main. Kita bisa Justin memperbarui Hubner pertahanan Australia bagus. dalam beberapa momen. Bahkan bisa kita katakan sangat menguntungkan timnas kita. Karena di laga ini jika dilihat dari statistik Indonesia mampu memegang bola sebanyak 46%. Kalau Bagaimana saya tidak, mungkin beberapa 60% momen lah. hampir kita dapatkan menjadi gol 60%. kita. Indonesia di babak Dari pertama peluang mereka Rafael menguasai ya. Hubner hingga Marcelino itu lewat kaki ke kaki. Dan ini sedang bermain dengan negara dengan peringkat jauh di atas kita. Tengok, Marcelino pun bagus main. Nah, ini Justin Hubner. Tuh, Rafael Strik. Sikit golnya. Hal itu sampai membuat komentator Asia hingga Nah, Australia komentator tak percaya Australia. dengan apa yang dilakukan timnas Indonesia. Jika kita beruntung, pastinya defisit beberapa gol sudah kita dapatkan. Tengok Indonesia. Oh, dia buat serangan. Ui, sayang. Marcelino. Nih, Justin Hubner. Oh, tengok semangat gitu. Oh. Cuma Australia keberuntungan lah. Dia dapat gol pertama itu. Mungkin gol semangat lah untuk diorang kan. Karena untuk sampai berita Australia. ini dibuat, Indonesia masih tertinggal 2 gol. Komentator Australia beberapa kali kagum dengan permainan pemain muda kita. Dirinya menyebut ini bukan level tim yang berada di 150 dunia. Indonesia memainkan level tinggi seperti tim 100 besar dunia. Woi, memang betul pun. Ternyata Indonesia sangat menghiburkan permainannya. Apapun perjuangan, semangat, pemain-pemain semua telah lakukan yang paling terbaik. Seingat yang paling terbaik mereka telah melakukan menentang Australia ini. Cuma sedikit kelalaian dan juga mungkin keberuntungan lah untuk Australia itu sajalah. Tentu ini membuat kita optimis bahwa masa depan timnas kita akan sangat cerah. Dan pastilah Betul. ini akan menjadikan bekal di Piala Asia U23 nanti. Nanti lagi Piala Asia U23 dan juga U20 ya. Sinteyong mungkin juga akan menjadi
ketua Nah, pelatih. menurut kalian gimana nih gengs U23. aksi para pemain Indonesia di babak pertama saat melawan Australia kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, kalau kita melihat dari segi kualitas permainan, memang di separuh babak masa yang pertama itu, saya melihat Indonesia lebih menguasai permainan ya. Seperti yang saya katakan tadi, 60% Indonesia menguasai permainan position ball itu. Mereka sangat cantik dapat membina sistem permainan daripada bawah, tengah, dan ke atas. Pemain-pemain pertahanan Jordi Amat, Elkin Bagot, Chenny Patinama menarik pemain-pemain Australia ke bawah. Kemudian apabila beberapa pemain Australia sudah tertarik ke bawah, maka disitulah pertahanan Indonesia seperti Jordi Amat ini mengantar bola ke tengah pula, mungkin kepada Marcelino Ferdinand, kepada Ricky Kambuaya, dan situlah build up itu berlaku, permainan menghiburkan dan terus naik ke atas. Jadi Rafael Strik juga bermain dengan baik, semua pemain bermain dengan baik, cuma saja keberuntungan dan kelalaian sedikit ya di bagian pertahanan itu, seperti yang saya katakan tadi, itu yang menyebabkan gol-gol Australia itu tercipta di babak yang pertama itu 2-0. Dan gol pertama itu memang gol yang agak sukar untuk penjaga gol karena reflection daripada pemain pertahanan Indonesia Elkin Bagot sendiri. Dan gol kedua itu mungkin kelalaian sedikit daripada Asnawi Mangku Alam. Dan di babak yang kedua pula ada peluang, Indonesia ada peluang, beberapa peluang, tetapi memang tidak lagi mampu untuk mencetak gol ya. Bagian serangan perlu dipertajamkan dari segi penyudahan hasil akhir cetakan gol itu saja mungkin yang perlu diperbaiki sedikit. Dan Australia juga sebenarnya Australia dia lebih kepada bertahannya, dia hanya counter attack, dan di tactical Australia nih dia counter attack dan dia sangat coba untuk menguasai dari kelalaian pemain pertahanan Indonesia. Sebab pemain Indonesia kan lebih kepada menyerang. Jadi Australia menggunakan peluang kelalaian di bagian pertahanan. Apabila counter attack itu berlaku, mereka membuat penyudahan hasil akhir yang baik. Itu sahaja kelebihan daripada Australia. Tetapi dari segi permainan itu memang Indonesia lebih menghiburkan. Saya tertarik dengan cara permainan Indonesia. Mungkin ya pengalaman Indonesia itu agak kurang, dan pengalaman lebih kepada Australia yang membuatkan mereka dapat mengatasi penyerang-penyerang Indonesia ini. Pertahanan Australia agak disiplin dengan baik ya, walaupun diserang berkali-kali oleh Indonesia, tapi mereka mampu mendisiplinkan pertahanan mereka dengan baik. Mungkin itu pengalaman yang mereka ada bermain di Piala Dunia. Apapun, Indonesia telah lakukan yang terbaik, semangat juang pemain sudah lakukan yang terbaik, 200% telah diberikan keseluruhan, telah all out di lapangan. Jadi terima kasih kepada semua pemain Indonesia. Mungkin itu sahaja rezeki yang ada di 16 besar ini, tidak lagi mampu ke 8 babak besar. Semua telah lakukan yang terbaik. Terima kasih kepada semua pemain. Nah, begitu juga dengan tim Malaysia. Terima kasih kepada semua pemain telah lakukan yang terbaik. Tinggal lagi Thailand untuk wakil Asia Tenggara pula. Kita lihatlah Thailand nanti bagaimana kesudahannya pula. Oke guys, bagaimana menurut kalian permainan malam ini Indonesia menentang Australia ini? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.